Oke, kita ambil dari yang Bantu Saku dulu ya. Ini ada dari AN. Selamat malam Bang Medi, maaf mengganggu malam-malam. Saya hanya ingin minta solusi. Begini Bang, saya terjerat sekitar 12 pinjol, tapi alhamdulillah sekarang tinggal 6 pinjol. Belum pernah galbay, tapi kadang telat-telat beberapa hari. Salah satu pinjol saya Bantu Saku. Di sini saya pinjam dengan tenor cicilan 3 kali. Saya sudah bayar tagihan pertama. KD ini apa ini ya? Tanggal 2 tenor lagi. Oke. Di APK itu tenor pertama ternyata belum dihapus. Saya sudah coba telepon CS-nya tapi pulsa saya tidak cukup. Saya coba di MIG-nya ternyata bisa dan langsung dibalas. Tapi saya diarahkan untuk menginstal APK baru. Dan dengan memaksa dan sampai malam hari pun saya masih di WA untuk itu Bang. Saya minta mohon dibantu Bang. Bagaimana solusinya dan apa yang harus saya lakukan bila ada WA yang memaksa seperti itu? Terima kasih. Oke. Ya. Mudah-mudahan ini belum terjadi ya sama diri Anda. Jadi memang ketika Anda komplain ke CS-nya, ada yang direspon cepat, ada yang tidak. Mungkin bergantung juga soal pulsa Anda tadi ya, mungkin kekurangan dari pulsa ya. Kita kesulitan dalam berkomunikasi. Habis itu Anda mengambil jalan alternatif, mencari di Instagram melalui DM. Terkadang itu bukan CS resmi dari Bantu Saku, ya. Dan kebanyakan itu adalah si penipu dan ingin mengarahkan Anda lagi untuk meminjam di aplikasi berikutnya dengan iming-imingan untuk menghilangkan tenor yang pertama. Ya, ansuran yang pertama itu maksudnya ya. Jadi buat teman-teman semuanya, ketika Anda bertanya via Instagram, saya harap ini jangan ada lagi lah ya yang kedepannya mencari-cari mana aplikasi atau Instagram yang benar-benar dari pihak pinjol. Itu setahu saya di beberapa aplikasi yang benar-benar legal itu kayak Akulaku, kayak Kredit Pintar, itu mereka sudah terverifikasi. Kalau di Instagram mereka terverifikasi itu. Ya ada centang birunya langsung gitu loh. Kalau enggak itu juga kalau misalnya itu masih meragukan, alangkah baiknya ya, kalau Anda terkendala soal ansuran karena ansuran pertama Anda tidak hilang ya, Anda tetap saja ada 3 ansuran di situ. Coba report dan laporkan ke OJK ya, atau Asosiasi Fintech Pendanaan. Dan jangan pernah Anda cari di Instagram, jangan pernah. Habis itu di Play Store, kan kebiasaan juga kita komentar di Play Store kan juga sering gitu loh. Jadi ini oknum si penipu ini memasang jaringan cukup lebar juga ya. Dan pertanyaannya, apakah ada keterikatan antara oknum si penipu ini dengan aplikasi-aplikasi pinjol ini? Ya itu ya antara iya dan enggak gitu loh. Cuman hati-hati aja, karena ini kasus-kasus yang seperti ini sudah sering. Karena kebanyakan dari kita, apalagi pengguna Instagram, pengguna Facebook dan sebagainya, pasti kita akan mencari aplikasi-aplikasi bersangkutan dengan akun medsos resmi mereka menurut versi kita. Padahal bukan akun resmi, itu adalah si penipu. Ya, ketika Anda mendm, itu yang menjawab itu adalah penipunya. Itu namanya aja Bantu Saku, tapi bukan merekanya. Ya, kalau misalnya itu memang iya juga itu dari Bantu Saku nanti, ya bisa jadi ada juga oknum yang menyalahgunakan hal itu. Ya, intinya untuk menghapus cicilan pertama kan kita sudah bayar, otomatis kan hilang itu, tidak ada pergunaan APK. Habis itu lagi ada juga yang katanya hapus data saya, kan saya sudah lunas di aplikasi itu, nanti juga disuruh lagi download aplikasi itu, juga nggak ada. Ya, itu semuanya penipuan. Jadi hati-hati banget buat teman-teman semuanya. Yang kebiasaan dari kita nih mencari, kalau CS-nya tidak merespon, CS-nya sulit untuk kita temui, kita lacak di mana, akhirnya kita mencari jalan alternatif, ngambil media sosial kayak Instagram, Facebook. Ini hati-hati banget ya. Penipu itu banyak banget sekarang gitu loh. Bahkan ada juga si penipu yang mengedukasi. Gila gak? Ya, ada juga saya perhatikan di TikTok itu, kayak di Snack itu, dia bisa online live sampai 24 jam gitu loh. Ya, iming-imingan inilah, iming ini. Pokoknya Anda hati-hati aja lah. Yang jelas ini aja, kita persimpel aja. Anda gagal bayar, Anda telat bayar, tidak mampu bayar, terjebak dalam hutang, jangan berutang lagi. Itu aja. Jangan berutang lagi.
Jadi kalau Anda sudah diarahkan download ini, isi ini, Anda perlu curiga. Ya. Apalagi mereka nanti bilangin, itu ada tuh kode yang dikirimin ke handphone Anda, itu adalah kode transparan ini. Hati-hati banget, itu pencurian data yang ada, yang akhirnya apa? Mereka bisa mengakses m-banking dan segala macam. Ya, jadi hati-hati banget. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Jadi kalau saran saya, kalau hal seperti ini, karena Anda juga tidak pernah telat, tidak pernah galbay lah ya, cuman telat beberapa hari saja, dan Anda sudah mencicil cicilan pertama, coba laporkan ke OJK aja, ambil bukti screenshotannya, lampirkan bukti pembayaran Anda, nanti kirimin ke OJK atau ke Asosiasi Fintech Pendanaan. Kalau nggak, kirim ke saya aja, ya, biar saya bisa munculkan nanti di YouTube. Saya akan blur nanti nama Anda, biar kita tembuskan ke Bantu Saku. Ya, nanti saya balas aja emailnya ya, AN. Saya minta mohon dibantu bang, bagaimana solusinya, apa yang harus saya lakukan bila ada WA yang memaksa-maksa seperti itu. Pokoknya jangan diladenin ya, itu WA si penipu, menyuruh Anda untuk meminjol kembali itu, bukan untuk menghilangkan tenor atau cicilan Anda yang 3 kali tadi. Anda kan maksudnya menghilangkan cicilan pertama karena sudah dibayar kan, bukan itu. Dia mengarahkan Anda untuk minjam lagi ya. Ini ada dari RF. Selamat malam bang, perkenalkan saya Rudi, 21 November 2022. Saya kena musibah menjadi korban penipuan pinjaman fiktif dari aplikasi Kredivo. Si penipu membeli barang di Blibli menggunakan data Kredivo saya. Alhasil sampai detik ini saya dikejar-kejar DC Kredivo saya. Alhasil detik ini saya dikejar oleh DC, telepon WA dan mengancam ke rumah. 32 juta limit Kredivo premium saya raib. Saya harus menanggung uang yang 1 sen pun saya tidak pakai, dengan cicilan berbunga dan berdenda selama 1 tahun. Mohon arahannya apa yang harus saya lakukan, karena jujur untuk membayarnya tidak mungkin sanggup. Saya sudah melakukan pelaporan polisi, dan di hari yang sama dengan kejadian sudah lapor ke Kredivo dan Blibli. Semua hal sudah saya lakukan, namun tidak ada titik terang apa yang harus saya lakukan. Oke. Secara data memang adalah data Anda. Secara fakta itu orang lain yang melakukannya. Anda sudah mempunyai laporan polisi, ya, sudah melapor ke pihak Kredivo, sudah komplain juga ke pihak Blibli, tapi semuanya ya mungkin akan mustahil karena itu sudah dibayarkan berdasarkan akun Kredivo Anda. Yang jadi pertanyaan saya, oke, nanti Bapak bisa kalau nonton, kenapa mereka bisa menjebol akun Kredivo Anda? Apakah pernah terjadi Anda mengklik satu link, ya, atau pernah dikirimin entah apalah gitu, ya, atau via telepon dengan modus seperti apa gitu kan? Ada kronologisnya atau riwayatnya, ya. Kalau tidak ada sama sekali hal itu, contoh akun Kredivo aman-aman aja, telepon tidak ada, klik link tidak ada, segala macam tidak ada, baru bisa kita mencurigai hal lain di balik itu. Ya, nanti kalau Bapak nonton ini, Bapak boleh balas email bagaimana kronologisnya kok sampai bisa. Kan di sini sudah ada juga. Mohon arahnya bang, apa yang harus saya lakukan, karena jujur untuk membayar tidak mungkin sanggup. Ya pasti nggak akan sanggup. Saya sudah melakukan pelaporan polisi dan di hari yang sama dengan kejadian sudah lapor Kredivo dan Blibli. Coba ketika Anda melapor polisi itu, keterangan Anda itu seperti apa sih? Kalau hanya sebatas akun saya dijebol, ya, bagaimana awalnya? Misalnya proses Anda tahu ya, otomatis ketika Anda masuk ke akun Anda sudah hilang aja. Apakah ada sebelumnya ada telepon fiktif atau apa gitu loh. Ya, tapi kalau nggak ada sama sekali, ini kalau misalnya nggak ada Anda ngeklik nggak tiba-tiba saldo hilang, kita curigai server keamanan akun Kredivo. Ya, jadi saat ini kalau misalnya Anda masih ditagih oleh debt collector, ditelepon oleh debt collector, Anda tinggal aja, silakan Anda datang ke rumah, ya, minta aja debt collectornya untuk datang. Anda datang aja ke alamat saya pengen berbicara dengan Anda selaku penagih. Nanti Anda tunjukkan, ini surat laporan polisi saya,
Ini tanda saya pernah komplain ke Kredivo, saya pernah menyampaikan juga ke Blibli ini. Ini buktinya semuanya. Saya nggak make dan otomatis saya nggak akan sanggup. Tapi di samping itu, karena ini adalah data saya dan ini adalah akun saya, otomatis saya juga nggak bisa lepas tangan dalam hal ini. Tapi bukan berarti saya mampu untuk menyelesaikan ini. Ya, saya mungkin akan memilih salah satunya dan saya akan menerima risikonya. Ya, tapi di samping itu nanti Bapak bisa kirimin bagaimana kronologinya kok bisa hal ini terjadi gitu loh. Ya, Pak ya. Ini masih Bapak ini juga, mohon direspon Bang Malam, Om Edi, mohon direspon. Responnya, orang tua saya, terutama ibu saya, setiap hari hidupnya nggak tenang, padahal anaknya cuman korban penipuan, nggak pakai uang Kredivo 1 sen pun, tapi pasti udah ngeri anaknya kenapa-napa. Ibu saya sampai kena mental, takut didatangi DC, mohon arahnya. Itu nggak perlu takut ya, nggak perlu takut. Memang kan sudah saya bilangin, secara data memang itu adalah data Anda, tapi faktanya bukan Anda yang gunakan. Ya, itu Anda sudah ada kekuatan, sudah ada laporan polisi. Memang seperti itu kronologisnya. Memang zaman-zaman phishing, fiktif, penipuan dan segala macam, memang sudah itu zaman yang kita hadapi. Ya memang harus hati-hati banget gitu loh. Nanti saya penasaran aja buat Bapak siapa di sini, Bapak Ferdi ya. Saya coba ini Bapak Rudi Ferdinand, saya coba sampaikan. Saya balas ya email Anda ya. Tolong jelaskan saya kronologinya. Ya, kalau hanya tiba-tiba baru kita bisa mencurigai hal lain gitu loh. Tapi kalau memang tidak tiba-tiba, misalnya ada telepon dan ini segala macam ya, bisa jadi seperti itu ya. Tapi kalau dadakan aja tiba-tiba dibuka akun sudah nggak ada lagi, baru ini ada yang salah dengan keamanan Kredivo, baru kita bisa menentukan satu titik. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Yang penting nggak usah panik, nggak usah stres juga, karena Anda juga adalah korbannya, real korbannya, dan Anda sudah mengantongi laporan dari pihak kepolisian. Ya sudah itu. Oke, resiko gagal bayar di Akulaku. Kita mendapatkan ancaman dan tekanan, bahkan saat ini pun yang mau kita bahas adalah kunjungan debt collector lapangan ke alamat Anda, ke lokasi Anda, dengan menghadirkan RT ataupun RW setempat. Ini sudah kayak mana ya? Mungkin Anda melihat saat ini saja mungkin sudah banyak komplain, Bang, judulnya, aduh Masya Allah Bang, judulnya sudah mengantarkan saya ke tingkat ketakutan yang sangat luar biasa. Tapi ini memang banyak loh pertanyaannya. Bang, DC Akulaku katanya ingin mengunjungi saya ke alamat. Bukan DC Akulaku saja yang dipermasalahkan, Kredivo juga, Shopee juga dipertanyakan hal seperti itu. Mereka ingin menghadirkan Bang petugas lapangan mereka dan serta RT dan RW. Ini berbahaya nggak Bang? Apa sih efeknya? Apa sih resikonya buat saya gitu loh ya? Makanya saya itu pernah juga membuat video kenali fungsi dari debt collector. Tugas debt collector ini ngapain? Ya, menagih. Oke, berarti kalau mereka menagih, target mereka untuk mengunjungi kita adalah menjemput tagihan. Sekarang ditambahi atau dibumbui dengan adanya RT maupun RW. Hal-hal ini pernah juga terjadi 2020 atau 2021. Bukan saya mau nakutin Anda, tidak. Pernah saya menemukan hal seperti itu. Memang DC Akulaku itu datang ya. Habis itu dia menghadirkan RT dan RW di situ. Yang parahnya RT dan RW ikut serta juga melakukan penekanan terhadap si warga mereka atau nasabah dari Akulaku ini. Ya, apakah ini pantas? Ya, oke. Kita cari dulu kerja pokok dari RT RW ini apa? Ya, kalau misalnya ada kunjungan dari debt collector karena tamu wajib lapor, ya. Sekarang si RT dia mau nih jangan sampai terjadi si DC dia mau jangan sampai terjadi perselisihan pahaman antar warga, sehingga dihadirkanlah pemuka masyarakat yang benar-benar disegani di daerah situ. Mungkin Anda sebut dengan RT atau RW setempat. Tugas RT dan RW ini adalah menjamin ketentraman dan keamanan antar warga, ya, dan menjamin juga kenyamanan seluruh warga RT-nya. Itu tugas pokoknya. Jadi kalau ada si debt collector yang mau berkunjung,
dia menghadirkan si RT atau RW, itu memang prosedur dimanapun dari setiap daerah dia mempunyai prosedur tersendiri, tamu wajib lapor. Oke, sekarang ini hanya sebatas ancaman tapi belum sampai datang ke rumah. Sebetulnya sudah mulai ketakutan, apa resiko yang akan saya dapatkan nantinya, Bang? Ya, kalau misalnya hal ini benaran terjadi, ya risikonya nggak ada. Si DC datang ke tempat Anda ingin mempertanyakan bagaimana soal tagihan Anda. Ya, bukan juga ingin membuat onar, bukan juga ingin menarik aset-aset, karena ini sudah tidak berhubungan. Ya, lain hal kalau misalnya di lapangan terjadi pula kasus seperti 2020 atau 2021, saya juga lupa. Si RT dan RW ikut serta menekan kepada diri Anda. Anda tinggal pertanyakan aja RT-nya, Pak RT atau Pak RW, ini memang sudah tugas pokok Anda membantu aksi dalam penagihan atau kayak mana? Setahu saya tugas RT itu adalah perpanjangan tangan dari pihak kelurahan, ya. RT RW ini perpanjangan tangan karena dia yang paling hafal dengan karakter warga mereka. Habis itu mereka juga membantu petugas kelurahan untuk mendata. Yang paling terpenting tugas RT adalah menjaga keamanan dan kenyamanan dari warga mereka. Ya, kalau RT dan RW sudah ikut serta menagih, kita patut pertanyakan ada apa gitu. Ya, biasanya RT atau RW yang tahu akan hal ini dia tidak mau ikut serta, dia memang menghadiri dan dia mencoba untuk menengahi dari permasalahan ini. Dia akan bertanya juga sama Anda kapan Anda mampunya dan kapan toleransi bisa diberikan oleh pihak perusahaan. Biasanya seperti itu kalau memang si RT dan RW yang benar-benar paham gitu. Ya. Tapi kalau kita menemukan yang tidak pahamnya, ya Anda balikin lagi ke tugas pokok mereka. Oke, soal debt collector, ya. Risikonya sih memang nggak ada. Risikonya sama aja, dia via telepon, via WhatsApp sama aja karena memang mereka dihadirkan ke lapangan. Tugasnya adalah melakukan penagihan. Tapi entah kenapa pemikiran kita ini selalu berat gitu. Sehingga kita tidak menerima akan hal-hal yang berbau ada kunjungan, berbau dengan ada petugas lapangan. Sebenarnya ini bukan permasalahan Anda. Makanya saya bilang kalau kita bisa menempatkan sesuatu itu pada tempatnya, insya Allah nggak akan ada ketakutan-ketakutan yang seperti ini. Anda kenali fungsi dari debt collector ini apa? Melakukan penagihan, ya, perpanjangan tangan dari sebuah perusahaan. Sekarang kenapa dia hadir ke tempat kita? Karena kita belum bayar tagihan. Kita kenapa belum bisa membayar tagihan di perusahaan mereka? Ya karena terkendala ada uang, ya, atau pekerjaan kita gitu loh, ya, yang sedang tidak memungkinkan. Inilah yang harus kita jelaskan, kita sampaikan pada mereka. Pasti nanti teman-teman komplain kepada saya, debt collectornya, kalau misalnya ada debt collectornya yang tidak mengerti, itu bukan menjadi permasalahan Anda. Ya, itu urusan mereka kok. Masalah itu cuman itu aja, kita belum mampu bayar. Pasti alasannya ada dong, uang tidak ada. Ya, misalnya pekerjaan, pemasukan Anda sudah mulai menipis atau sudah besarnya jumlah kebutuhan yang meningkat akhir-akhir ini. Itu kan juga menjadi salah satu faktor gitu. Ya, Anda tinggal jelaskan aja hal itu. Sekarang mereka mau terima, mereka tidak mau terima, itu bukan urusan kita lagi, ya. Tapi yang perlu kita ingat adalah ketika ada kunjungan, sampaikan, ini mohon maaf, sebelum kita berbicara soal hutang-hutang yang menyangkut urusan privasi saya, semua pembicaraan kita hari ini, kalau misalnya ada debt collector yang rumah, semua pembicaraan hari ini akan saya rekam, ya. Tapi sebelum Anda melanjutkan pembicaraan Anda, alangkah baiknya Anda cek dulu beberapa identitas mereka. Mungkin dari ID-card, Anda perlu pertanyakan surat kuasa dari perusahaan, habis itu sertifikat profesi penagihan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang ditunjuk oleh OJK langsung. Ini Anda patut untuk mempertanyakan hal itu, ya, karena masalah hutang ini adalah masalah privasi. Jadi Anda juga nggak usah segan akan bertanya hal itu. Boleh saya melihat dulu ID-card Anda, surat kuasa Anda, habis itu sertifikat penagihan profesi yang dikeluarkan oleh lembaga resmi dari OJK kalau memang Anda adalah seorang penagih hutang. Kalau dia bilang kami ini adalah eksternal, oke, berdasarkan eksternal dari peraturan OJK pun juga ada, ya. Lewat dari 90 hari pihak pinjol boleh menunjuk pihak ketiga mereka atau kuasa hukum mereka untuk melakukan tindakan hukum atau melakukan penagihan ke lapangan, tapi yang benar-benar telah resmi dan dilegalkan oleh
OJK. Ya, makanya ada persyaratan-persyaratan yang harus dilalui oleh debt collector ketika kita berkomunikasi. Ya, tapi kebanyakan di lapangan orang kalau sudah berhadapan dengan yang namanya debt collector, pemikiran Anda seketika hilang. Saya nggak tahu juga ya, entah apa yang Anda lihat dari debt collector, apa yang menjadi bahan ketakutan dari Anda, saya nggak tahu. Padahal hal ini ada juga yang sudah mencatat, oh tanya ini, tanya ini, tanya ini. Giliran sudah berhadapan dengan debt collector, semua pertanyaan hilang. Ya ini penting loh bagi Anda. Jangan sampai nanti misalnya ada kunjungan dari debt collector, habis itu bertepatan saat itu Anda mampu untuk melakukan pembayaran, Anda menitipkan uangnya. Tapi Anda tidak bertanya IDKAR mereka, surat kuasa mereka, sertifikat mereka. Bagaimana kalau mereka bukan dari perusahaan itu? Ya, mereka hanya sebuah penipu yang mendapatkan data Anda dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana? Anda mau komplain kemana? Ya, makanya kita penting bertanya hal itu karena hutang ini adalah privasi, tidak boleh disebarkan kepada orang yang bukan bersangkutan. Ya, jadi kalau bukan pihak yang memang ada kaitan dalam hal itu, kita mohon maaf tidak bisa membicarakan soal hutang-hutang gitu. Ya, kalau dia hanya menunjukkan ini data Anda yang telat saat ini, oke, itu memang data saya, tapi saya tidak mungkin membicarakan dengan Anda masalah ini karena Anda bukan orang yang bersangkutan. Saya pengen lihat dulu nih, IDKAR Anda mana, surat kuasa Anda mana, sertifikat penagihan Anda mana, baru kita bicara. Kalau enggak, ya sudah, mohon maaf, sampaikan sama RT dan RW, mohon maaf Pak RT atau Pak RW, karena mereka tidak memenuhi syarat, ya mungkin mereka suruh balik dulu, nanti kalau sudah lengkap, boleh kesini lagi. Baru saya bisa bicarakan soal masalah hutang-hutang saya, makanya tegas kita menjelaskan hal itu. Ya, jadi nggak perlu juga Anda takut, cemas, nanti diancam, ayo ke polsek, Anda penipu segala macam. Nggak usah takut hal itu. Ngapain saya ke polsek, ngapain saya ke kantor polisi? Anda saja tidak lengkap. Saya cuma menanyakan mana identitas Anda yang menjamin bahwa Anda ini adalah orang yang disuruh dari perusahaan itu. Ya, bahwa Anda memang adalah perusahaan legal yang ditunjuk dan resmi untuk hal ini gitu loh. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi soal kunjungan dari debt collector ke rumah menghadirkan RT dan RW itu nggak perlu Anda takuti, nggak perlu Anda cemasi. Ya, yang penting resiko gagal bayar di Aku Laku itu mau Persi 2023, 2022, 2021, 2020 tidak ada yang berubah. Yang berubah-ubah itu cuman cara Anda berpikir. Ya, mungkin dari saya cuman itu aja. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti teman-teman juga boleh yang mau bergabung di grup WhatsApp silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti Anda bisa langsung ke grup WhatsApp. Ya, kalau enggak nanti linknya sudah saya sematkan dalam video. Anda tinggal klik linknya. Jadi ini menghadapi debt collector pinjol legal yang selalu ke rumah ya. Mungkin dari Anda pernah dikunjungi oleh debt collector Kredivo, dari Shopee, Aku Laku dan lain sebagainya ya. Memang kalau kita perhatikan kayak Kredivo aja hampir menyeluruh. Saat ini mereka sudah mengembangkan sayap mereka hampir di semua daerah kabupaten gitu. Ya, mereka masuk ke konter-konter handphone dengan penawaran kredit, limit pay letter dan berbagai macam lainnya. Otomatis mereka sudah ada mitra-mitra yang bekerja sama dengan mereka. Begitu juga dengan Aku Laku, ya hampir menyeluruh juga mereka sudah masuk ke fintech dan memberikan limit pay letter. Kalau Shopee nggak usah kita ragukan lagi ya, sudah memang dari dulunya Shopee sudah mulai lebih awal mengembangkan sayap mereka daripada Kredivo dan Aku Laku. Selain dari Kredivo, mereka juga ada tentang pinjolnya Kredivo. Di bawah Kredivo itu ada Kredivest kalau untuk dari pinjaman online-nya. Kalau untuk Aku Laku itu ada Asetku. Dari Shopee pun juga ada S pinjam. Ya, mungkin teman-teman entah gagalnya atau telat bayarnya di mana saat ini saya juga tidak tahu. Yang jelas pertanyaan ini, apakah debt collector Kredivo akan datang ke rumah? Aku Laku akan datang ke rumah, Shopee akan datang ke rumah, dan bagaimana kita menghadapinya. Ya, oke. Cara untuk menghadapi debt collector yang datang ke rumah. Ya, ini informasinya juga langsung dari pihak kepolisian ataupun juga telah diatur dalam POJK. Biasanya debt collector yang datang ke rumah langsung to the point dan menanyakan soal tagihan terhadap si debiturnya.
Sebelum kita membicarakan soal tagihan kita dengan para debt collector, alangkah baiknya Anda menanyakan dulu soal identitas yang jelas. Kalau si debt collectornya sudah dilengkapi dengan ID card, biasanya kita sebut dengan ID card ya, identitas yang jelas, ya, baru kita bisa melanjutkan pembicaraannya. Takutnya nanti ini hutang piutang ini kan masalah privasi. Kita langsung berbicara, tiba-tiba ada orang yang melakukan penagihan ke rumah, kita langsung menjelaskan, ya, ternyata mereka bukan dari yang bersangkutan gitu loh. Makanya penting kita melihat adanya identitas yang jelas dari pihak penagih hutang. Habis itu yang kedua Anda juga perlu tanyakan, yaitu sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi. Biasanya kalau dari debt collector motor ataupun mobil, ini sertifikat dikeluarkan oleh APPI. Kalau untuk dari debt collector pinjol, itu dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Anda juga harus menanyakan hal ini, apakah si debt collector yang melakukan penagihan sudah melalui tahap seleksi untuk mendapatkan sertifikat profesi. Memang mereka telah mengikuti semua prosedur yang ditetapkan oleh OJK atau aturan-aturan yang telah ditentukan oleh OJK. Karena memang di lapangan kita menemukan banyaknya tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh debt collector. Dan tak jarang juga debt collector selalu berucap dengan kata-kata kasar. Habis itu melakukan intimidasi, melakukan pengancaman dan tekanan, baik itu berupa fisik maupun verbal. Itu sering dilakukan oleh si debt collector. Makanya kita itu harus menanyakan tentang sertifikat profesi yang telah dikeluarkan oleh lembaga resmi atau terkait yang memang dilegalkan oleh OJK. Ya, supaya mereka benar-benar nih mengikuti aturan demi aturan yang diterapkan oleh otoritas jasa keuangan. Tapi kalau nggak ada, mereka tidak bisa menunjukkan ID card, mereka tidak bisa menunjukkan sertifikat profesi. Mohon maaf banget, Anda harus adu argumen dengan debt collectornya dan suruh mereka balik ke rumah, suruh mereka melengkapi persyaratan yang Anda minta, baru kita bisa membicarakan soal hutang piutang. Jadi Anda nggak perlu takut ya, mau itu dari Aku Laku, mau Kredivo, mau Shopee, Anda nggak perlu takut dengan hal itu. Karena itu memang sudah ada aturannya dan sudah jelas berdasarkan POJK yang ada. Habis itu yang nomor 3, Anda juga perlu tanyakan tentang surat kuasa yang diperintahkan oleh perusahaan mereka. Karena kebanyakan Anda yang mendapatkan limit pay letter, limit dari belanja dari Kredivo, dari Aku Laku, biasanya Anda kan membelikan berupa barang ya. Kalau mereka tidak dilengkapi dengan surat kuasa, mereka dengan seenaknya memerintahkan Anda mengambil unit yang Anda beli, atau misalnya mengambil barang-barang yang ada di rumah. Itu memang sudah tidak sesuai dengan SOP yang ada. Makanya mereka harus dilengkapi dengan surat kuasa dari perusahaan mereka. Yang penting Anda nggak perlu takut soal berargumentasi dengan para debt collector. Ya, itu yang paling penting. Jadi jangan sampai kita ditekan. Ya, biasanya orang-orang kalau sudah bertemu dengan yang namanya debt collector, seketika pemikiran mereka yang sehat itu langsung hilang. Ini yang perlu dikondisikan untuk teman-teman semuanya. Jangan sampai Anda membicarakan soal hutang piutang yang menyangkut privasi dengan diri Anda, tapi orang yang Anda bicarakan ini tidak jelas asal usulnya dari mana. Ya, karena hutang ini adalah aib Anda, aib itu harus Anda tutupi gitu. Dan kita berbicara itu hanya dengan orang-orang yang bersangkutan, memang ada orang yang berkepentingan di dalam itu. Ya, habis itu juga kalau untuk debt collector dari si pinjol, tak jarang juga mereka jarang nih misalnya untuk melengkapi identitas diri mereka. Biasanya debt collector itu kan dari eksternal ya, eksternal atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh perusahaan itu. Anda memang harus banget memeriksa surat tugas si DC ini dan pastikan bahwa debt collector yang datang sesuai dengan periode penagihan di surat tugas tersebut. Ya, Anda memang harus perhatikan tuh surat tugas mereka ini dikeluarkan tanggal berapa, memang mereka diperintahkan tanggal berapa, hari apa. Karena mereka misalnya diperintahkan hari ini, datangnya seminggu ke depan gitu. Ya, jadi harus disesuaikan. Habis itu periksa juga identitas dari penerbit kartu. Ya, kartu identitas mereka yang memang dimiliki oleh debt collector ini. Anda periksa juga nanti ID card, jangan-jangan ID card-nya cuma dicetak dan diedit dari Photoshop aja atau aplikasi edit foto yang lain. Anda memang pastikan apakah ini benar-benar resmi, kemana saya harus mengkopi. ID card mereka itu juga harus Anda lihat apakah ID card-nya juga dilengkapi dengan foto. Kan ada tuh kartu itu, terkadang kan kartunya cuma nama ini segala macam kan nggak dilengkapi dengan foto ya.
ini juga kita harus patut curiga apakah ini benar-benar asli yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan itu atau bukan gitu loh. Ya, dan habis itu debt collector dilarang melakukan penagihan dengan ancaman kekerasan. Ini sudah diatur kok dalam POJK terbaru 2022. Jadi teman-teman, kalau mendapatkan ada ancaman atau tekanan dari bahasa yang digunakan oleh debt collector ketika melakukan langsung penagihan ke rumah, dan saya minta buat teman-teman semuanya, tolong direkam ya, sampaikan aja sebelum kita berbicara dengan debt collectornya. Kalau mereka sudah melengkapi persyaratan yang kita minta, sampaikan ke mereka. Sebelum kita lanjutkan untuk pembicaraan kita, mohon maaf banget, ini pembicaraan saya rekam demi kepentingan dan kebutuhan untuk saya di kemudian hari. Apabila di dalam pembicaraan ini mengandung unsur tekanan dan lain sebagainya, ya kemungkinan Anda akan saya proses. Kalau mereka sudah melengkapi data-data yang Anda minta di atas. Ya, habis itu pastikan dari debt collector melakukan penagihan mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Biasanya debt collector pinjol ini memang masa penagihan mereka panjang. Jangan sampai dia datang jam 9, jam 10. Ya, itu Anda perlu tegaskan gitu loh. Sesuai dengan aturan yang berlaku, debt collector cuma dibolehkan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ini kalau Anda sampai di sini sudah lewat waktu yang ditentukan, ya mohon maaf banget, saya tidak bisa nerima tamu. Anda boleh kembali lagi esok hari. Ya, itu penting untuk teman-teman tanyakan, karena kita perhatikan makin ke sini itu banyak debt collector yang abal-abal gitu. Mengaku dari sebuah perusahaan, ternyatanya adalah modus penipuan. Mereka adalah komplotan perampok gitu. Jadi memang harus hati-hati banget, karena modus penipuan di zaman sekarang itu cukup banyak. Jadi memang harus dari diri kita itu teliti sebelum kita masuk dalam modus-modus penipuan yang selalu diciptakan oleh si penipu yang mempunyai kepentingan lain. Ya, intinya nggak ada yang perlu teman-teman takutkan ketika gagal bayar, ketika telat bayar, karena memang hutang-hutang itu adalah satu hal yang wajib untuk kita selesaikan, tapi di samping itu kita juga perlu mengkondisikan dengan keadaan kita. Ya, alangkah baiknya daripada Anda menyibukkan diri, memikirkan selalu kapan debt collector datang ke rumah, apakah berkunjung ke daerah saya, apakah di daerah ini debt collector datang, lebih baik Anda memikirkan bagaimana Anda bisa mendapatkan rezeki untuk esok hari. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Kalau ada pertanyaan yang lain teman-teman semuanya boleh di kolom komentar boleh, atau Anda langsung ke nomor yang tertera juga boleh. Oke, undangan pengadilan tunai kita ini yang dikirim oleh email SA ya di sini ya. Selamat sore Bang, mau tanya kalau dapat email kayak gini kita harus gimana? Mohon dibantu ya. Oke. Sebelum saya lihat emailnya, sebelum saya uraikan satu persatu dari undangannya, karena ada pertanyaan seperti ini, email kayak gini, kita harus bagaimana ya Bang? Pertama, jangan pernah terhanyut dalam email-email yang dikirim. Jangan pernah pusing ataupun stres, jangan sampai panikan, jangan sampai serba ini gimana. Itu kan panikan ya. Jadi kalau di sini kita bisa, kalau misalnya Anda mendapatkan hal-hal yang sama dari teman-teman semuanya juga boleh nanti. Karena ini kan dari pinjol yang kita tidak menemukan mereka ada di 102 pinjol legal ya, otomatis mereka diurutan dalam ilegal ya. Jadi kita pastikan dulu nih bagaimana dengan pinjolnya ya, apakah mereka resmi atau terdaftar atau sudah ada di dalam daftar AFEI ya, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, atau gimana ya. Kalau sudah ada gimana Bang? Kalau sudah ada kita juga nggak perlu takut dalam hal itu ya. Sekarang kita bisa menganalisa sampai detik ini ya, walaupun ya kita nggak tahu ya ke depannya, tapi sampai detik ini saya belum menemukan pinjol baik legal ya yang sudah terverifikasi, sudah lama ada di OJK, melakukan pemprosesan baik ke jalur hukum perdata maupun pidana terhadap debetur, ingat terhadap debetur atau terhadap nasabah yang telat bayar, gagal bayar, tidak mampu bayar. Saya belum menemukan hal itu. Ya, ini buat teman-teman semua ini. Jadi jangan sampai pemikiran kita malah dibawa oleh satu tekanan yang seperti ini. Oke? Kita bacakan emailnya juga. Oke, di sini sudah ada dari legalteam99@gmail.com ya. Saya munculkan di sebelah. Tapi memang di sini ada yang kita sensor karena memang ada alamat
dari orangnya juga. Ya, nanti kita akan sensor beberapa tulisan di sini, oke? Konfirmasi jadwal sidang. Selamat siang nasabah tunai kita yang terhormat. Ya, itu nama yang bersangkutan. Kita sensor. Mohon konfirmasi surat somasi yang telah dikirim ke rumah Anda dengan alamat. Ya, oke. Untuk penyelesaian tagihan saudara di perusahaan tunai kita sebesar 1.720.000. Worth it nggak nih? Ya. Untuk mereka melakukan pemprosesan ke jalur perdata dengan nominal hutang 1.720.000 rupiah. Ya, berapa biaya pendaftaran sidang? Ya, kan untuk mendaftarkan satu kasus ke pengadilan perdata itu kan ada biaya tertulis karena memang ini tidak ditanggung oleh negara kan. Ada biayanya dan itu resmi dan dibayarkan ke bank yang ditunjuk oleh pihak pengadilan. Nanti kita bayarkan baru kita dapat nomor registernya, nomor berapa urutan perkara kita nanti gitu loh. Ya, sekarang yang jadi masalah adalah 1.720.000. Oke, kita nggak masalahkan nominalnya. Dengan perihal kontrak, dengan agenda sidang wan prestasi cedera janji pasal 1243 KUHP Perdata. Agar segera menghubungi staf kami di nomor telepon 0895 1907 0482 untuk jadwal persidangan pengadilan negeri. Ini mohon maaf. Ini Anda nggak perlu khawatir sebenarnya ini. Ya. Ini cuma pola mereka ingin mengacau pemikiran Anda saja. Jadi kalau orang-orang yang tidak tahu ya memang gimana gitu loh. Gimana nggak panik. Ini agendanya sudah agenda sidang loh, panggilan sidang gitu loh. Karena sudah didaftarkan, tapi di sini surat yang mereka kirim ini kan cuma via email. Kalau maksud mereka itu suratnya sudah kami kirim ke jalan ini, alamat ini. Itu cuman kata-kata mereka aja. Ya, mungkin sampai detik ini suratnya belum sampai di tangan Anda secara tertulis yang benar-benar gitu loh. Ya, dan ini cuman bagian dari penekanan aja. Tapi saya mohon, karena tadi ditanyakan oleh si debetur, apa yang harus saya lakukan Bang? Bagaimana seharusnya saya lakukan? Tapi jangan pernah Anda hubungi nomor 08 yang dituliskan oleh si pengirim dari email ini. Jangan dihubungi. Ya, Anda biarkan aja. Dan ini juga nggak ada pengaruh sama sekali sih ini cuman ancaman-ancaman gitu aja ya, dan mereka pun juga nggak akan berani kok proses Anda karena kan sudah saya bayangin tadi berapa uang pendaftaran yang harus mereka bayarkan, sementara dengan tunggakan si debeturnya cuman 1,7 juta gitu loh, belum lagi mereka menyewa penasihat hukum. Ya, belum lagi kita juga nanti akan dibebankan berapa banyak peserta yang dihadirkan dalam sidang perdata ini gitu. Ya, jadi teman-teman nggak usah terpengaruh dalam hal ini. Begitupun buat yang bertanya, ini cuma ancaman-ancaman banci aja kok gitu loh. Dan ini cuma dilakukan oleh para mereka yang tidak berani hadir ke hadapan Anda karena status dari perusahaan mereka pun juga tidak jelas. Jadi Anda nggak perlu khawatir, nggak perlu panik, nggak perlu juga Anda balas hal-hal ini. Kalau memang Anda panik, makanya saya bilangin, daripada Anda menyibukkan diri dengan menerima email-email yang seperti ini, yang tidak jelas, yang membuat gangguan dalam perjalanan atau proses hidup kita, cabut kartu Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik, masuk dengan nomor baru dan email baru. Udah move on gitu loh, bersihkan semuanya. Sekarang kita kembali, kita mulai lagi dari nol ini gitu loh. Ya udah kayak Pertamina aja, pokoknya kita mulai lagi dari awal. Buang semua kartu Anda, ganti email Anda. Apakah ini salah Bang? Tidak ada yang salah. Justru kalau Anda tidak mau mengganti kartu dan menghapus semuanya, inilah yang jadi masalah. Ya, akan bermasalah dengan hidup Anda ke depannya. Anda akan terus-terusan diancam, Anda akan terusan ditekan, Anda pasti akan, pokoknya berbagai macam persi akan terjadi dalam hal ini. Ya, kalau Anda tetap mempertahankan nomor Anda, apabila Anda telat bayar, tidak mampu bayar, gagal bayar, dipinjol, ilegal, ini Anda akan dihajar habis-habisan oleh debt collectornya. Ya, makanya kalau Anda sulit untuk mengendalikan diri Anda dengan adanya tekanan-tekanan baik via email, via WhatsApp, via telepon, mendingan putus komunikasinya, cabut kartu, reset HP ke setelan pabrik, masuk dengan email baru dan nomor baru, sudah kembali dari awal lagi. Ya, jangan Anda pikirkan berisiko nggak Bang, kontak saya dihubung nggak Bang, orang sekitar dihubung nggak Bang. Jangan itu Anda pikirkan. Selamatkan diri Anda dulu, tenangkan diri Anda dulu, baru Anda bisa menyelamatkan orang sekitar Anda.
Kalau hidup Anda aja tidak tenang, diri Anda aja tidak terselamatkan, bagaimana Anda mau membantu orang lain? Ya, bagaimana Anda mau menjelaskan kepada mereka nanti sementara Anda panikkan? Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu. Apalagi kalau sudah mendapatkan email yang namanya undangan pengadilan, paniknya nauzubillah. Ya, mudah-mudahan dengan jawaban saya tidak ada panik lagi, tidak perlu stres lagi. Yang penting abaikan aja, fokus menata hidup Anda yang lebih. Oke, somasi atau proses ke jalur hukum dari pinjol legal ini sudah tidak asing lagi ya bagi teman-teman semuanya, terutama yang telat bayar atau gagal bayar, bahkan yang gagal bayarnya sampai sudah berbulan-bulan. Sudah tidak heran lagi jika Anda mendapatkan email tentang hukum perdata, apalagi pasal-pasal yang selalu digunakan, pasal KUHP tentang tata hukum perdata. Biasanya mereka menggunakan pasal 1243. Ya, bagaimana sebenarnya tentang edukasi ini dan bagaimana harusnya kita menyikapi hal-hal yang selalu dipakai oleh pihak pinjol atau pihak debt collector dalam melakukan penagihan. Oke, kita kembalikan ke peraturan wajib menagih 90 hari yang dimunculkan bersamaan dengan P2P Lending waktu Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia ditunjuk sebagai pengurus dari pinjol. Habis itu dengan bersamaan keluar POJK, yaitu wajib menagih 90 hari. Seiring waktu berjalan, peraturan itu dipertegas lagi oleh OJK bahwa wajib menagih 90 hari ini itu bukan berarti hutang hangus ataupun hutang lunas. Tapi setelah 90 hari, ya dihitung sejak pertama sekali jatuh tempo, setelah 90 hari, pihak pinjol boleh menunjuk pihak ketiga yang legal dan resmi dari OJK ataupun menunjuk penasehat hukum untuk memberikan somasi ataupun melakukan proses atas dasar wan prestasi. Ya, ini memang ada dalam peraturan OJK, baik itu yang lama maupun yang sudah diperbaharui. Bagaimana kita menanggapi tentang hal ini kalau misalnya ini terjadi pada diri kita? Ini banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana Bang? Saya telat bayar, saya gagal bayar di pinjol legal dan resmi dari OJK. Saya telatnya itu sudah cukup lama ya, mencapai 6 bulan. Atau ada yang menyampaikan kepada saya 8 bulan bahkan setahun. Tapi beberapa hari kemudian atau beberapa hari belakang saya pernah mendapatkan satu email, yaitu somasi yang dilayangkan oleh pihak aplikasi. Ya, dan kita tidak perlu sebutkan nih nama aplikasinya satu persatu ya, cuman somasi itu dikirimkan melalui via email, terkadang berdasarkan kop kepala surat saja. Tapi yang surat benar-benar resmi datang ke rumah itu belum ada yang menyampaikan ke saya. Tapi kalau hanya sebatas surat tagihan, surat peringatan pertama dan kedua ada. Tapi yang benar-benar surat somasi seperti yang dilontarkan di dalam email yang ditulis langsung oleh pihak lawyer atau penasehat hukum yang benar-benar sudah ditunjuk dan diajak kerjasama oleh pihak pinjol, itu belum ada surat tembusannya sampai ke rumah. Oke, bagaimana kita menyikapi tentang hal ini? Ya, kita kembalikan ke peraturan dari OJK tadi. OJK memang membenarkan hal itu boleh-boleh saja dilakukan karena memang negara kita adalah negara hukum. Kalau pihak pinjol misalnya tidak puas dengan adanya orang yang sudah mengingkari perjanjian, boleh dilakukan tuntutan wan prestasi. Cuma yang jadi pertanyaan saya, kembali lagi, ini bukan sekali dua kali saya bahas. Yang menjadi pertanyaan saya, pinjol mana yang mau mengorbankan uangnya hanya sebatas menuntut para debitur yang telat bayar dan gagal bayar, tidak mampu bayar dengan nominal yang sangat kecil? Itu yang jadi pertanyaan. Ya, kalau memang si pinjolnya ingin melakukan pemrosesan terhadap diri Anda menempuh jalur hukum, ya baik itu perdata atau untuk apa mereka mengajak kerjasama para penagih hutang atau pihak ketiga ini? Ya, memang di negara kita itu dibolehkan. Kalau memang tidak puas ya sudah, ini soal hutang-hutang diatur dalam pasal perdata, jatuhnya ke wan prestasi. Yang jadi pertanyaan saya, kalau memang mereka ingin memproses Anda ke jalur perdata, harusnya pihak penagih ini mereka
nggak dibutuhkan dong. Ngapain mereka ngeluarin dana lagi untuk melakukan penagihan? Mendingan mereka keluarkan dana untuk nyewa penasehat hukum atau pengacara, ya sudah langsung somasi, langsung masuk ke persidangan. Intinya hal itu butuh pertimbangan yang matang dari mereka, karena bukan sedikit uang yang mau mereka habiskan dalam hal ini. Ya, apalagi pasal perdata ini hanyalah mengatur hak per individu saja. Tapi kalau untuk pidana sejauh ini nggak ada. Ya, lain hal kalau Anda memang memenuhi unsur di dalam permasalahan ini. Contoh pemalsuan data, KTP, data fake, dan segala macam ya. Kalau Anda mengarah ke suatu pidana itu ya kemungkinan gitu loh. Tapi kalau hanya sebatas Anda real telat bayar dan gagal bayar, memang fakta dan keadaan Anda itu nggak ada unsur pidana dalam hal itu. Itu diatur dalam pasal perdata. Makanya saya bilangin, untuk surat somasi, tekanan yang dikirimkan melalui email, melalui WhatsApp, berupa screenshot surat dan lain sebagainya, sebenarnya itu bukan menjadi hal yang harus Anda takuti. Apalagi Anda yang sudah telat 6 bulan, 8 bulan, bahkan setahun gitu loh. Yang jelas, resiko yang akan Anda dapatkan bukan soal diproses ke pengadilan, tapi adalah pemrosesan skor kredit bermasalah. Itu lebih tepat gitu loh. Ya, ngapain kita harus terhanyut dengan, wah dia mau proses saya nih ke jalur hukum, dia mau, ini ada nih undangan pengadilan ke sidang perdata. Gak usah Anda pikirkan hal itu, karena sebelum ketakutan Anda, justru pertimbangan pinjol lebih besar daripada Anda. Berapa lagi duit yang mau mereka keluarin, ya, untuk memproses Anda yang telat bayar dan gagal bayar. Yang jadi masalah bukan 1 atau 2 orang, tapi jutaan orang yang mau mereka proses. Ya, kalau semua perkara telat bayar dan gagal bayar ini dilimpahkan ke pengadilan, apalagi tentang kasus pinjol, Anda kebayang nggak? Ramenya pengadilan itu untuk sidang perdata berapa banyak gitu loh dalam satu hari. Ya, contoh di satu pinjol legal aja berapa banyak debitur mereka? Jutaan. Ya, di dalam jutaan apakah ini semuanya lancar bayar? Belum tentu. Ya, 30% dari nasabah mereka pasti telat bayar dan gagal bayar. Apakah ini mau diproses? Ratusan ribu loh per Indonesia. Bukannya kasus pinjol aja yang mau diproses oleh hakim di pengadilan. Ya, jadi itu perlu dipertimbangkan juga dari teman-teman semuanya sebelum kita menakuti satu hal ini. Kita lihat dulu dasarnya. Yang saya takuti dalam hal ini apa? Oh, proses ke jalur hukum. Ini pantas atau tidak? Ya, cocok atau tidak? Si pinjol mau proses saya nih ke jalur hukum. Oke, saat ini apakah saya aja yang gagal? Saat ini apakah saya aja yang telat? Tidak, tapi puluhan juta orang yang telat bayar. Ya, yang gagal bayar, yang tidak mampu, bukan Anda sendirian. Ya, buat teman-teman semuanya yang bertanya sama saya via email tentang dikirimin somasi oleh pihak pinjol, itu nggak perlu takut. Walaupun somasi itu ditulis oleh lawyer atau pengacara langsung, Anda nggak perlu khawatir, karena itu memang prosedur, silahkan. Ya, kan itu diatur dalam pasal OJK. Kalau misalnya pihak pinjol setelah 90 hari ada debitur yang tidak melakukan pelunasan, boleh gunakan pihak ketiga. Ya, atau menunjuk pengacaranya langsung untuk mengirimkan somasi, ataupun bisa dibawa ke jalur pengadilan, terserah gitu loh. Ya, tapi kalau selama ini yang mau memproses Anda ke jalur perdata dengan pengadilan dengan uang cuma-cuma berapa anggaran yang dibutuhkan dan segala macam, itu memang belum terjadi sampai detik ini karena pertimbangan matang dari mereka. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman semuanya. Yang penting jangan lupa disupport juga channel ini supaya channel ini makin berkembang lagi dan pastinya bisa memberikan motivasi, edukasi, dan semangat buat teman-teman semuanya, terutama yang baru telat bayar, gagal bayar di pinjol. Ya. Oke, terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung juga. Tentang surat tugas yang dilontarkan oleh aplikasi pinjol legal ya, di sini ada email dari A. Surat tugas debt collector, apakah ini ancaman bank? Oke, soal ancaman atau tidak ya kita pelajari dulu nanti suratnya seperti apa gitu loh ya. Di sini dia bertanya, selamat sore Bang Medi, perkenalkan saya dengan Bang, izin menyampaikan dan bertanya Bang, jika ada isi chat WA seperti ini, saya harus melakukan apa Bang terhadap DC? Isi surat tugasnya juga seakan mengancam
ingin ke tempat kerja dan ke rumah saya bang. Mohon penjelasannya bang, apakah saya tanggapi atau tidak usah bayar sama sekali? Ini saya telat di pembayaran kedua di aplikasi Cairin bang. Ada juga yang KTA rupiah cepat, isi cash, tunaiku mau cash. Mohon penjelasannya bang, terima kasih. Oke, kita cek dulu seperti apa surat tugas mereka ya, biar saya bangunkan logika Anda yang tertidur. Ya kan memang kebanyakan kita ini logikanya banyak yang tertidur ya, sehingga dia bingung juga apakah ini sudah benar, salah, atau kayak mana gitu loh. Oke, saya munculkan aja ya. PT Idana aplikasi Cairin, Jalan Tahibonar, Simatupang, Kap 53 Pasar Minggu, RT 2 RW 1 Kebagusan, Jakarta Selatan. Oke. Perihal surat tugas penagihan hutang, lampiran 1 lembar, nomor surat 927 per AKL garis miring AKL, mohon maaf, garis miring D2 garis miring SPI.1 yang bertanda tangan di bawah ini nama. Oke, kita nggak sebutin ya namanya ya, jabatan koordinator lapangan. Dengan ini menugaskan W debt collector D debt collector D debt collector. Oke, mana lagi nih ya, kita lihat dulu apa di isinya nih. Atas berbagai pertimbangan dan pelanggaran, maka nasabah dengan dianggap menyetujui untuk menyerahkan data ke tim investigasi berikut riwayat penagihan buruk dan ketidakkooperatifan Anda selama ini dan akan berstatus kredit bermasalah di sistem informasi debitur SID. Oke. Apa ini? Pencarian skip tracing informasi debitur melalui sosial media yang Anda cantumkan di aplikasi jika diperlukan, dan tempat bekerja melalui atasan atau HRD. Alamat terdaftar dan pengiriman barang. Selanjutnya penagihan akan ditindaklanjuti oleh tim lapangan wilayah ke alamat terdaftar. Demikianlah surat ini dikeluarkan sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih Direktur Keuangan. Oke, Badan Pengawasan Lapangan. Oke. Ya, kita sudah melihat di sini tentang surat tugas yang mereka kirimkan. Oke, habis itu ini kan surat tugasnya juga via email ya. Saya pahami dulu teman-teman, sabar. Biar kita terangkan lebih jelas dan lebih detail supaya tidak terjadi gagal paham lagi. Oke, di mana surat ini dikirim. Pelanggan yang terhormat, saya Damar Wijaya, tim lapangan debt collector akan berkunjung ke rumah. Oke, kita cari Damar Wijaya. Damar Wijaya, oke, di nomor 2 letaknya. Siapkan dana pelunasan Anda, denda berjalan. Kami sudah melacak rumah atau tempat kerjaan dengan tim tracing kami. Tidak ada lagi toleransi untuk Anda. Konfirmasi mengenai hutang pembayaran Anda atau saya akan langsung berkunjung ke tempat. Not, bayarkan lewat M-Banking, Dana, OPPO, GoPay, ATM sekarang sebelum tim bertindak. Berikut surat jalan yang akan kami sampaikan. Oke, ini saya sudah jelas dan saya sudah paham soal surat tugas ya. Surat tugas ini memang diatur oleh OJK. Apabila ada debt collector yang berkunjung, mereka wajib menunjukkan identitas ya, atau disebut dengan ID card. Kedua, surat tugas dari perusahaan ya. Ketiga, surat kuasa untuk penjemputan tagihan, mungkin bisa berkaitan dengan surat tugas. Keempat, sertifikat profesi penagihan.
Ya, ini harus dilengkapi ketika berkunjung ke rumah. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa teman-teman nggak penting untuk takut dalam hal ini? Ngapain dia kirim surat tugas melalui WA? Surat tugas ini diperuntukkan ketika mereka berkunjung ke rumah debetur. Ya, ketika debetur bertanya baru mereka tunjukkan. Sekarang mereka mengirimkan hal ini melalui WA, tujuannya ngapain? Ya, kita balikkan lagi ke tujuan mereka. Sebenarnya tujuan mereka adalah ingin melakukan penekanan secara halus kepada Anda. Pada dasarnya mereka tidak turun dan tidak berkunjung ke lapangan. Mereka hanya melakukan penekanan kepada Anda. Bayarkan lewat M-Banking atau Dana, OPPO, GoPay atau ke ATM sekarang sebelum tim bertindak. Kalau mereka sudah menunjukkan surat tugas, yaudah lanjutkan tindakan mereka. Ini kan sudah diperintahkan oleh perusahaan mereka berdasarkan surat tugas yang telah diberikan. Ya, disinilah letak kebodohan si debt collector. Mereka melakukan penekanan terhadap si debetur, tapi mereka bingung kalau misalnya penekanan yang mereka lakukan ini sampai kepada orang yang mempunyai logika yang lebih dari si debetur, ini bisa kacau. Ya, si debetur seketika akan panik melihat surat tugas. Ya, tapi coba Anda pikirkan, surat tugas ini gunanya apa? Untuk berkunjung ke rumah si debetur, supaya mereka memiliki kekuatan legal resmi dari perusahaan mereka. Bukan untuk dikirimkan melalui WA. Jadi bagaimana surat tugas nih bang? Gugur. Nggak ada pengaruhnya kalau dikirim via WA. Nggak ada pengaruhnya kalau dikirim via WhatsApp. Nggak ada pengaruhnya kalau dikirim via email. Emang email rumah Anda? Emang WhatsApp rumah Anda? Enggak, rumah Anda itu ada alamat khusus di tempat Anda tinggal, tidur, makan, minum di situ. Itu rumah. Mereka berkunjung, tunjukkan surat tugas. Ya, ini mereka WA tunjukkan surat tugas, fungsinya buat apa? Menakut-nakuti Anda. Jadi di sini teman-teman, pergunakanlah logika dengan maksimal. Surat tugas ini gunanya buat apa? Ya, makanya saya selalu bilang, kalau Anda menempatkan sesuatu pada tempatnya, insya Allah Anda tidak akan panik, Anda tidak akan stres. Tapi kalau Anda menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, ini yang bikin kacau. Anda bisa stres, bisa panik, bisa nggak karuan gitu loh. Coba Anda logika dan Anda analisa. Kalau Anda menemukan jawabannya, Anda kirim di kolom komentar nanti. Surat tugas ini gunanya buat apa? Ini surat tugas, ya, otomatis buat menjemput tagihan. Ya, kalau mereka hanya menagih melalui WA, melalui telepon, melalui email, ngapain surat tugas ditunjukin? Ya, bukankah ini bagian dari penekanan, bagian dari skenario penagihan supaya apa? Karena dia tahu Anda akan panik melihat hal ini. Seakan-akan mereka akan turun ke lapangan menjemput tagihannya langsung. Pada dasarnya nol. Gak akan ada. Ya, mana mau debt collector menyanyiakan hal seperti ini? Dia nggak akan berani menunjukkan, oh ini surat tugas saya. Pentingnya apa? Ya, kapasitas si debetur bertanya via WhatsApp apa? Ya, yang ada kapasitasnya debetur bertanya ketika berhadapan dengan debt collector di lokasi baru. Anda siapa? Anda dari mana? Mana buktinya? Itu baru tepat sasaran. Kalau via WhatsApp, via telepon, ngapain dia nunjukin ini? Berarti dia ada rencana lain. Mereka tidak akan datang ke rumah Anda, seakan-akan dibikinkan bahwa mereka telah hadir ke tempat Anda karena mereka telah melampirkan surat tugas seperti yang mereka kirim kepada Anda. Ya, jadi kalau si debeturnya tadi bertanya, apa tadi ya? Menyampaikan dan bertanya, bang, jika isi chat WA seperti ini, saya harus melakukan apa bang terhadap DC-nya? Anda nggak perlu balas. Kalau Anda pengen balas, Anda sampaikan kepada DC. Itu kan Anda sudah bilangin bahwa Anda ingin berkunjung ke rumah saya tunggu di alamat saya, kan Anda juga sudah melampirkan surat tugas Anda. Itu sudah umpama cukup. Anda datang aja ke alamat saya sesuai alamat yang ada sama Anda. Itu aja balas kalau Anda masih pengen balas. Habis itu, isi surat tugas juga saya akan mengancam ingin tempat kerja dan ke rumah. Itu nggak ada masalah. Mereka memang melakukan penekanan terhadap diri Anda. Kalau nggak, apa pula tujuan mereka menunjukkan surat tugas via WhatsApp? Surat tugas ini ditunjukkan secara langsung, ya, bukan via WhatsApp. Jadi teman-teman, itu penting logika. Kita menempatkan sesuatu pada tempatnya, insya Allah kepanikan tidak terjadi. Tapi kalau tidak pada tempatnya, kacau. Ya, ini lagi mengancam
ingin ke tempat kerja dan ke rumah saya. Mohon penjelasannya Bang, apakah saya tanggapi atau tidak usah saya bayar sama sekali? Sampaikan aja sama mereka, ya sudah saya tunggu Anda di alamat. Itu sajalah. Karena berdasarkan surat tugas itu sudah umpama lengkap. Yang penting Anda hadir dulu ke alamat saya, nanti kita bicarakan. Ya, yang penting jangan takut dan jangan stres. Jadi kalau surat tugas itu sebenarnya bukan diperuntukkan untuk WA, karena WA itu bukan rumah Anda gitu loh. Surat tugas itu diperuntukkan ketika hadir ke rumah debitur, baru ditanya ID card, surat tugas, sertifikat profesi penagihan, surat kuasa penjemput tagihan dari pihak aplikasi, itu baru tepat gitu loh. Ya, jadi nggak perlu takut dengan hal-hal seperti itu, mereka nggak akan datang kok. Ngapain Anda buang-buang energi dengan memikirkan sesuatu yang nggak penting dan nggak jelas? Lebih baik Anda memikirkan bagaimana Anda bisa makan, minum untuk bertahan hidup. Stop bayar pinjol legal hari ini juga. Ya, ini viral dulu gitu. Kan saya kemarin juga bikinin video sama Anda. Stop bayar pinjol legal. Ini bikin booming dulu. Nanti OJK bantu Anda untuk melunasinya, kayak kasus IPB. Saya bilangin kan, IPB berhasil memviralkannya, berhasil memboomingkannya, sehingga mengajak OJK untuk terjun untuk menyelesaikan masalah mahasiswa IPB dengan pinjol. Alhasil apa? Ya, pihak pinjol berinisiatif memberi keringanan yang cukup luar biasa. Ada yang bahkan utangnya dilunasin aja sudah gitu. Ya, ini yang saya butuhkan gitu loh. Daripada teman-teman saat ini ada patokan, dia bilangin legal kita bayar aja Bang, legal kita cicil aja Bang. Kita ini takut soal by checking Bang, kita takut soal nama. Ini mau sampai kapan gitu loh. Ya, saya berulang kali menyampaikan by checking nggak ada masalah. Ya, kalau Anda misalnya sekarang menginginkan, oh saya ingin rumah Bang, saya ingin kredit rumah, oke. Anda percaya nggak dengan kemampuan Anda? Ya, apakah Anda hanya percaya dengan konsep hutang saja gitu loh? Padahal selama ini hutang Anda pun juga tidak ada perencanaan yang matang gitu. Ya. Jadi coba percaya dengan kemampuan Anda, persetan dengan BI checking. Saya aja yakin setiap manusia yang berusaha pasti membuahkan hasil. Tapi jangan berusaha untuk membuat hutang lagi. Ya, ini jangan disamain. Wah, nanti BI checking mah ini dibayar aja, ini dibayar. Akhirnya apa? Penipuan. Ya, tadi saya lihat di email itu berapa banyak. Ada dia katanya tidak meminjam sama sekali tapi ditagih oleh pinjol legal. Ya, mengatasnamakan adalah PT Fintech Indonesia. Mau komplain? Anda mau komplain kemana? OJK nggak akan mempan. Pihak kepolisian tidak ada wewenangnya dalam hal soal pinjol legal terverifikasi, karena wewenangnya adalah ranahnya OJK. OJK tidak menanggapi lagi. Sekarang mau kemana? Masih nekat untuk menggali lubang tutup lubang. Anda masih nekat nih mencari talangan dana. Atau Anda ingin berkeinginan juga menjual aset-aset yang ada. Ada yang menjamin hutang Anda akan selunas. Ada nggak yang menjamin hutang Anda selesai begitu Anda menjual aset-aset Anda? Ada nggak OJK mengkonfirmasi sama Anda? Anda jual aset Anda, jual barang-barang berharga Anda, selesaikan hutang pinjol Anda, kami menjamin hutang Anda selesai. Ada nggak seperti itu? Nggak ada. Ya, makanya banyaklah terjadi orang-orang sudah jual tanah, minjam uang di bank, jual mobil, jual emas, hutang nggak selesai. Ya, akhirnya apa? Penyesalan tiada akhir. Ya, makanya saya bilangin, ini kalau Anda sepakat mengatasi modus-modus ini buat kedepannya, ayo kita boomingkan. Jangan Anda bilang, Bang, bantu kami Bang, perpanjangan untuk ke OJK. Ya, perpanjangan apa? Orang, kalau Anda hadir di kantor OJK, suara Anda di medsos ini ada 1000, yang hadir di OJK itu cuma 5 orang. Ya, makanya saya bilang sekarang era digital. Justru lebih cepat boomingnya di era digital ini daripada kita terjun secara manual. Ya, tanya ke diri Anda mau sampai kapan diperalat oleh pihak-pihak pinjol ini? Mau sampai kapan gitu loh? Tidak berhutang pun ditagih, belum jatuh tempo ditagih. Tagihan awal dengan tagihan kedua selalu dibeda-bedakan. Jadi tidak ada sinkron. Jadi memang perjanjian di awal itu mereka samarkan. Mereka sengaja dalam hal itu. Makanya penting buat teman-teman semuanya, ayolah tanyain sama diri Anda. Kalau nggak mampu, oke nggak mampu. Nggak sanggup, oke nggak sanggup. Tapi apakah Anda akan terus terhanyut dalam hal ini? Anda memikirkan kapan Desi datang rumah? Apakah bermasalah soal BI checking? Apakah nanti diproses ke jalur hukum? Udahlah, buanglah pikiran-pemikiran seperti itu. Sudah saatnya Anda ini move on. Sudah saatnya Anda ini
merubah segala sesuatu. Kalau nggak Anda sendiri yang merubah, nggak akan ada. Apakah Anda nunggu hancur dulu nih, baru sadar? Nunggu habis dulu nih, baru sadar? Justru Anda sudah habis pun, debt collector makin gencar. Ya, pihak pinjol sengaja menghadirkan pihak ketiga, menghadirkan debt collector dari saudara-saudara kita juga yang kekurangan dari segi pekerjaan untuk diadu domba dengan Anda para penghutang. Ya, pimpinan tertinggi dari pinjol ini siapa? Ada dong mafia-mafia di dalam itu, dan mereka sengaja mengadu domba dengan pihak ketiga mereka, penagih hutang. Diadu domba dengan Anda. Penagih hutang apa yang diharapkannya? Bonus dari setiap tagihan, gaji dari setiap tagihan. Ya. Mafia apa yang diharapinnya? Duit Anda. Semua hasil kerja Anda kalau bisa distorkan ke mereka semuanya. Makanya saya sampaikan buat teman-teman semuanya, pinjol legal, pinjol ilegal sudah tidak ada bedanya. Sudah tidak bisa kita bedakan lagi. Ngapain Anda harus membeda-bedakan hal itu? Kenapa Anda harus pinjol legal bayar aja nih bang, pinjol ilegal nggak usah Anda bedakan. Kalau memang sudah tidak mampu ya sudah, nggak usah sama sekali gitu loh. Tinggal Anda saat ini mampu nggak untuk menenangkan pemikiran Anda dari kata-kata kapan DC datang ke rumah. Ya, telat berapa lama akan hadir? Daerah mana yang akan dikunjungi? Mampu nggak Anda menghilangkan 3 pertanyaan itu dalam diri Anda? Kalau mampu, besok pagi hutang Anda selesai. Ya, nggak ada lagi cabut kartu Anda, rinset HP Anda ke dalam pabrik. Ayo sama-sama kita robah online ini menjadi offline. Kita minta kehadiran debt collector langsung ke rumah dengan membawakan ID card, surat tugas, surat sertifikat profesi penagihan. Ya. Silahkan debt collector berkunjung, tapi lengkapi 3 hal tadi. Itu penting sebelum kita berkomunikasi. Ayo kita robah yang online ini menjadi offline. Supaya apa? Tercipta pinjaman online yang benar-benar sehat gitu loh. Ya, benar-benar berpihak kepada diri Anda. Benar-benar sama-sama mereka dapat untung, Anda pun dapat manfaat. Kalau hari ini mereka dapat untung, Andanya dapat laknatnya. Ya, Anda dapat mudaratnya. Kan nggak bagus kayak gitu loh. Ini kayak mana kita mau merubah yang online menjadi offline, sementara pertanyaan di dalam diri Anda adalah kapan DC datang ke rumah? Ya, selagi ada pertanyaan itu, besar kemungkinan kehancuran masih ada dalam diri Anda. Besar kemungkinan Anda akan menjual aset-aset berharga Anda untuk menutupi hutang-hutang tadi dengan satu alasan, DC tidak datang ke rumah. Dan ini ketika pemikiran itu masih ada dalam diri Anda, ini masih menjadi poin plus dari debt collector. Jadi teman-teman semuanya, ayo dibuka pemikirannya kembali. Mau sampai kapan Anda terhanyut dengan semua ini? Ya, sekarang adapun OJK itu tidak berfungsi. OJK membentuk layanan pengaduan juga tidak ada gunanya bagi Anda. OJK membentuk asosiasi fintech pendanaan justru lebih tidak berfungsi lagi. Ya, OJK bentuk SWI, Satgas Waspada Investasi, yang mau dikaper cuman ilegal saja. Ya, dan itu pun setelah diblokir tidak ada keuntungan bagi diri Anda. Ya, semua program yang dibentuk oleh OJK sebenarnya keuntungan bagi diri Anda tidak ada. IFI dibentuk hanya untuk menjembatani supaya fintech legal ada kiblatnya. Ya, SWI dibentuk itu cuman memburu investasi-investasi ilegal. Ya, adapun selama ini pinjol ilegal diblokir, apa manfaatnya bagi Anda? Apakah SWI menyampaikan tidak perlu dibayar lagi? Tidak ada. Ya, yang ada apa? Bapak Menko Polhukam yang menyampaikan. Pinjol ilegal tidak perlu dibayar lagi, baru diiringi OJK, baru diiringi SWI. Tidak pernah terbit dari SWI langsung. Ya, sekarang ada kantor layanan pengaduan. Pengaduan Anda sudah direspon apa belum? Kalau sudah direspon, apa yang dijawab? Sesuai nggak dengan keinginan Anda saat ini? Ya, silahkan pikirkan dengan matang dari teman-teman semuanya. Anda mau stop sekarang atau stop besok? Ya, Anda mau hancur selamanya atau Anda cuman butuh malu sesaat saja? Ya, terserah Anda gitu loh. Kalau Anda ingin hancur selamanya, silahkan cicil dan perpanjang. Silahkan saja, nggak ada masalah gitu loh. Anda jual aset Anda di segala macam, yang jelas pinjol tidak akan lunas. Begitu hutang pinjol Anda lunas, jaminan data Anda selamat belum tentu. Ya, karena tidak ada jaminan khusus. Ketika Anda sudah melunaskan, semuanya akan beres. Tidak ada jaminan khusus dari hal itu. POJK hanya mengatur mekanisme dari pinjol. Ya, titik kerja dari
debt collector, bukan soal bagaimana tentang pelunasan. Apa jaminan bagi si debitur? Tidak ada. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi mungkin dari saya cuma itu aja. Saya menanggapi banyaknya email yang masuk kepada saya mempertanyakan tentang pinjol legal. Ya, makanya boomingkan, viralkan, nanti akan ada yang membantu Anda untuk melunaskan hal ini gitu loh. Ya, paling enggak, kalau enggak mereka melunaskan dengan uang, mereka akan membantu Anda dengan solusi yang tepat, yang membuat peraturan-peraturan baru supaya benar-benar Anda rasakan pinjol bermanfaat. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman semuanya. Jangan lupa disupport juga channel ini supaya berkembang lagi dan pastinya bisa membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan seputaran motivasi atau edukasi tentang. Oke, terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah mau mensupport dan mendukung. Buang 3 hal ini, dipastikan hutang pinjol bisa lunas tanpa perlu Anda bayar. Ya, tanpa ada rasa takut, tanpa ada masalah dalam diri kita. Ya, hal yang paling pertama harusnya Anda buang adalah satu pertanyaan pemungkas dari dalam pemikiran Anda, ini tidak pernah terlepas ya dari pembahasan solusi utang. Pertanyaannya yang paling pertama, kapan DC datang ke rumah? Siapa yang paling sering bertanya seperti ini? Ini emailnya nggak perlu saya munculin dong. Ya, sampai detik ini email belum berhenti tentang bertanya soal hal ini. Kapan DC datang ke rumah? Ya, ini dia bertanya ini. Anda bertanyanya sama siapa gitu loh. Otomatis sama saya kan. Ini Anda tahu nggak? Ini pertanyaan adalah pertanyaan jebakan gitu loh. Anda kira kami konten kreator atau saya sebagai konten kreator di sini yang memberikan edukasi atau motivasi adalah pemilik pinjol di mana Anda gagal saat ini. Ya. Sehingga Anda bertanya, kapan DC datang ke rumah? Ini jebakan bagi saya gitu loh. Kenapa saya bilang jebakan? Kalau saya bilangin 1 minggu, nanti nggak datang. Saya bilangin 2 minggu, nggak datang. Saya bilangin nggak datang, nanti datang. Di mana posisi saya harus berada di sini? Bang, berdasarkan pengalaman Anda saja bang. Nggak bisa. Ya, Anda ini ibarat orang sakit. Saya bilangin, Anda ini ibarat orang sakit. Orang sakit, apapun obat yang mau saya berikan, itu pasti Anda telan. Karena itu menurut Anda adalah solusinya. Bagaimana kalau obat itu adalah racun? Makanya ada jawaban yang bisa saya berikan titik terangnya. Ada jawaban yang tidak mampu saya berikan titik terangnya. Ya, kebanyakan konten kreator memaksakan dalam posisi ini. Kapan DC datang ke rumah? Mereka memaksakan. Ya, setelah lewat dari 90 hari. Pinjol tidak boleh menagih lagi. Pihak ketiga diserahkan ke lapangan. Tapi kapannya orang tidak tahu. Kalau berdasarkan aturannya ya boleh-boleh saja aturannya itu dipakai. Cuman kapan yang Anda tanyakan? Ya. Habis itu telat berapa lama? Oke. Peraturan OJK sudah jelas wajib menagih 90 hari. Lewat dari 90 hari pihak pinjol dilarang menagih lagi. Tapi ya, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia menyampaikan bahwa lewat dari 90 hari pihak pinjol boleh menunjuk pihak ketiga mereka, bahkan penasihat hukum. Ya, tapi tentang kapannya tidak ada orang yang bisa memastikan. Hari apa, tanggal apa, nggak ada orang yang bisa memastikan. Kalau Anda bisa membuang pertanyaan ini di dalam pemikiran Anda, saya yakin ketakutan di dalam diri Anda sudah tidak ada lagi. Ketika ketakutan tidak ada dalam diri Anda, berarti hutang Anda selesai. Ya, apa yang harus Anda fokuskan adalah bekerja seperti biasanya. Mencari kegiatan, mengumpulkan rezeki. Tapi kalau pemikiran Anda masih ada, kapan DC datang ke rumah, Anda akan takut keluar rumah dengan sendirinya. Padahal Anda sendiri yang memikirkan hal itu. Ya. Yang kedua, ini juga nggak kalah penting. Apakah nama kita masuk BI checking? Saya sudah menjelaskan sama teman-teman semuanya. Soal BI checking ya biarkan. Kalau seandainya semua orang yang terjebak di pinjol namanya masuk dalam BI checking atau blacklist dari OJK, Anda sudah membayangkan belum betapa lumpuhnya perbankan yang ada di Indonesia? Kedepannya tidak ada lagi orang yang bisa melakukan pinjaman. Ya. Makanya saya bilangin, kalau ada BI checking, diberikan fasilitasnya kepada semua pinjol legal yang ada, lumpuh berjamaah, bank lokal bahkan leasing. Akhirnya apa? Terjadi kesimpang siuran data. Ya,
Para marketing berlomba-lomba bagaimana data yang sudah di blacklist tetap bisa masuk. Ya. Akhirnya apa? Tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Ya. Dan lagian kalau kita berpikiran maju, nama kita masuk dalam blacklist, nama kita masuk dalam BI checking, ini adalah keuntungan yang besar bagi diri kita. Kenapa? Kita mempunyai kesempatan untuk memulai suatu usaha tanpa diawali dengan uang riba. Bersyukur nggak Anda dijauhkan dari dunia riba? Anda nggak bersyukur juga, ya kembali ke diri Anda gitu. Kalau saya pribadi, saya bersetan dengan BI checking. Ya, rasa saya semuanya hal-hal ini soal BI checking, blacklist, skor kredit bermasalah. Ketika kita ingin KPR, ketika kita ingin ngambil mobil, ketika kita ingin mengajukan kredit lagi, pihak marketing pasti akan mencarikan cara untuk mensukseskan semua ini. Ya, ini negara maju loh. Ya, saking majunya apapun bisa dilewatin gitu loh. Ya. Habis itu yang ketiga, apakah diproses ke jalur hukum? Ini juga penting, ini sangat penting juga Anda pikirkan ya. Memang negara kita adalah negara hukum. Ya, apapun bisa kita tempuh dengan jalur hukum. Untuk kiblat dari semua hutang piutang yang ada di Indonesia itu mengarah ke One Prestasi dan diatur dalam tata hukum perdata. Saya juga sudah menjelaskan berulang kali alasan kenapa pihak pinjol tidak akan mau memproses Anda ke jalur perdata. Pertama, besarnya biaya yang mereka keluarkan. Yang kedua, lamanya waktu yang harus mereka nanti. Yang ketiga, tetap keputusan di dalam sebuah keseimbangan. Ya, karena hanya penentuin hak yang paling berhak saja. Ya, apakah kita diproses ke jalur pidana? Itu cuman ucapan dari debt collector. Debt collector akan menghalalkan segala cara untuk melakukan penekanan terhadap diri Anda. Yang penting oleh debt collector sama-sama mencari uang. Dia mencari uang sama Anda mencari uang ke tempat lain. Hari ini Anda tidak lagi mencari uang, cuma debt collector yang mencari uang kepada diri Anda. Makanya debt collector melakukan segala cara untuk memaksa diri Anda mencari uang ke tempat lain. Sehingga dikeluarkanlah pasal 378, 372 tentang penipuan. Padahal Anda tidak memenuhi unsur dalam hal itu kalau dikaji secara deliknya. Ya. Terus kenapa Bang melakukan hal itu si debt collectornya? Ya memang seperti itu pola penagihannya. Karena yang dia butuhkan dari debt collector adalah Anda panik dulu, Anda stres dulu. Ketika Anda sudah panik, ketika Anda sudah stres tanpa berpikir panjang, Anda akan melakukan segala hal itu. Ya, makanya mereka berusaha mengendalikan pemikiran Anda, kayak mana Anda bisa panik dan stres. Ya, sampai di sini masih paham atau masih kurang juga? Kalau kurang juga, Anda coba lakukan yang paling terakhir. Cabut kartu Anda, reset HP Anda ke dalam pabrik, masuk dengan nomor baru. Ya, putus semua komunikasi dengan debt collector. Bagaimana Bang dengan orang sekitar? Nanti dulu orang sekitar. Selamatkan diri Anda dulu, baru kita bisa menyelamatkan orang lain. Diri kita saja sulit untuk diselamatkan, bagaimana Anda mau menyelamatkan orang lain? Ya, ini buat teman-teman semuanya. Anda silahkan praktekkan. Buanglah jauh-jauh 3 hal yang saya sampaikan ini. Saya yakin ke depannya Anda tidak akan terbebani lagi dengan rasa takut. Anda tidak cemas lagi dengan kedatangan DC. Anda tidak cemas lagi dengan soal ancaman. Anda cukup menerima skor kredit bermasalah. Ya oke saja. Ya, kita nggak mampu bayar, si pinjol tidak mendapatkan uang, ya kita akan mendapatkan resiko dengan data skor kredit kita bermasalah. Ya, kemungkinan untuk pencairan ke depannya akan dipersulit. Ya, tapi nggak ada masalah, saya sudah bilangin. Itu justru bagus kalau Anda ingin menjauhkan diri dari dunia riba. Ya, ini untuk teman-teman semuanya. Kalau Anda mampu melakukan 3 hal ini, tanyakan sama diri Anda, benar atau tidak 3 hal ini yang menjadi penyakit atau rasa takut yang sangat besar dalam diri Anda saat ini. Kalau benar, segera lupakan 3 hal ini. Kapan perlu, cara terakhir, cabut kartu Anda, reset HP Anda ke dalam pabrik,
Masuk dengan nomor baru, mulai mengawali hidup baru. Lupakan segala yang telah terjadi, jadikan itu sebagai pengalaman untuk kedepannya yang jauh lebih baik lagi. Ya, jadi jangan tambah-tambah lagi pemikiran. Nanti suatu saat utang saya 1 miliar. Nanti suatu saat utang saya 100 juta. Nanti suatu saat debt collector datang dengan polisi. Ya, saya nyampaikan sama Anda. Nanti suatu saat Anda hancur dan Anda gila gitu loh. Anda stres, nggak ada lagi duit, nggak bisa lagi untuk makan, nggak bisa lagi untuk minum, nggak bisa lagi beli pakaian dan segala macam. Ya sudah, suatu saat gitu kan. Karena Anda mikirkan suatu saat kan, saya juga mikirkan hal itu. Suatu saat akan banyak orang yang stres, akan banyak orang yang gila gitu loh. Ya, sudah tidak bekerja tapi memikirkan uang. Ya, dia tidak berusaha tapi malah mencari uang. Mustahil. Akhirnya apa? Masuk dalam dunia hutang. Ya, silahkan Anda praktekkan. Lupakan 3 hal ini yang menakutkan dalam diri Anda. Selesaikan hutang Anda dengan versi Anda. Anda akan lupa dengan sebuah ancaman, Anda akan lupa dengan teroran. Nanti akan terbiasa dengan suasana itu. Nikmati hari-hari Anda. Ingat lagi kapan terakhir kali Anda tersenyum dengan ikhlas tanpa beban dan tekanan seperti saat ini. Ya, saya yakin Anda orang hebat, Anda orang pintar semuanya, berpendidikan semuanya. Hanya saja pemikiran dan logika Anda saat ini tertutup karena rasa takut. Kalau Anda berani untuk membuka, Anda berani untuk merubah diri Anda, saya yakin kesejahteraan akan menanti Anda untuk di depannya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Kalau masih ada tambahan dari teman-teman yang lain, boleh isi di kolom komentar. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.